Orang-orang brand dan marketing tuh familiar dengan teknologi brand archetype gitu ya. Ini sering dipakai ketika kita bangun brand. Kita mau bahas nih hari ini gimana cara makainya dan ini apa sih itu yang paling penting. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi bahasan kali ini adalah tentang gimana bangun brand karakter gitu. Tapi sebelum ke sana, saya mau flashback dulu. Gimana dulu awalnya konsep brand ini diterima dan makin banyak dipakai gitu ya. Sedikit tentang histori tentang brand gitu ya. Jadi awalnya itu semua pedagang itu kan nggak punya brand, nggak punya merek gitu ya. Jualan kopi ya kopi, jualan gula ya gula gitu ya. Ya udah pokoknya jual kemasannya sama atau mirip-mirip gitu ya. Terus sehingga konsumen tidak melihat ada bedanya. Kita juga nggak bisa klaim lebih segar, nggak lebih bagus, lebih berkualitas atau apapun. Nah, ketika sama dan setidaknya di mata konsumen gitu ya, akhirnya kita pun nggak bisa jual lebih mahal. Dan akhirnya sebagai pedagang, kita nggak bisa, atau sebagai produsen, kita nggak bisa dapat uang lebih gitu ya. Karena apa? Ya gimana orang sama aja gitu kan. Caranya untuk dapat lebih adalah, termasuk jual lebih mahal adalah, ya kualitasnya juga lebih bagus gitu. Walaupun marginnya bisa lebih tebal gitu. Tapi kalau sama, akhirnya orang bakal mikir, bedanya apa? Sama sebelah sama aja kok. Kalau lo mahal, gue ke sebelah aja gitu kan. Dan maka dari itu, akhirnya orang mulai bikin brand. Tujuannya supaya punya pembeda. Gitu. Bedanya ini bukan cuma beda, oh ada namanya, kopi untung gitu. Bukan, tapi ada beda offer gitu kan. Beda bisa kualitas, bisa harga, bisa kemasan gitu ya. Dan yang pasti udah punya identitas sehingga orang bisa kenalin gitu ya. Nah, ini esensi yang paling dasar yang harus dipegang gitu ya. Bahwa brand itu bukan cuma sekedar pembeda nama, tapi bikin produk boleh yang sama ini juga apa ya, punya sesuatu yang berbeda lebih dari sekedar nama gitu ya. Dan ini konsep brand yang benar gitu. Jadi bukan berarti ketika ada namanya terus dibilang brand. Nah, sekarang itu kita ngelihat ya, banyak orang punya merek, punya nama gitu ya, ngabisin waktu bikin nama dan logo banyak gitu ya, tapi nggak ngabisin waktu cukup untuk cari ngebangun pembeda yang lebih apa ya, lebih jelas dan lebih bisa ditawarin dari sekedar nama atau packaging gitu ya. Nah, permasalahannya muncul ketika ada aja kategori yang udah clutter gitu ya. Seolah-olah semua feature tuh udah ditawarin dan udah yang punya deh, semua udah punya gitu ya. Dan kita nggak bisa nemuin gitu apa yang secara fungsional, yang secara tangible itu bisa ditawarin untuk ngebedain gitu ya. Nah, lalu apa ketika kondisinya begitu, apakah artinya kita nggak bisa bikin brand baru? Gitu. Apa artinya kita nggak bisa punya pembeda gitu ya? Nah, kita juga belajar bahwa ketika orang beli barang ini juga bukan cuma soal logis gitu ya. Secara feature dan kayak contoh misalnya orang beli mobil gitu ya. Secara feature dan horsepower apa bedanya antara BMW, Mercedes sama Audi? Gitu. BMW punya juga yang horsepower-nya gede, ada yang hemat, Mercedes juga sama, Audi juga sama gitu ya. Semua brand itu punya varian yang bisa di-compare gitu ya. Gimana juga dengan kalau ngomongin airline ya. Bedanya Citylink, AirAsia sama Lion Air gitu ya. Pesawatnya sama, rute sama-sama Airbus gitu ya. Atau Boeing gitu kan. Rutenya juga sama, waktu tempuhnya sama, seringkali juga terminalnya sama gitu ya. Nah, tapi orang tetap bisa nemuin bedanya. Kalau di otomotif, BMW mungkin cenderung lebih resonate untuk yang lebih muda. Sementara Mercedes itu yang lebih yang lebih mapan lah gitu ya. Kalau Audi beda lagi, yang lebih agresif atau anti mainstream mungkin gitu ya. Kalau di airline gitu ya, setiap airline juga punya story yang beda-beda, yang ditentuin dari personality yang mau dibangun. Dan itu juga yang nentuin perbedaan dan detail layanan. Walaupun ada orang yang naik tiga-tiganya, tapi keterikatan sama brandnya beda ketika mereka pakai brand ini. Sehingga bisa, oh saya naik maskapai A sekedar untuk cari murah. Karena emang ya udahlah yang paling murah ini saya naik ini aja dan jadwalnya pas gitu ya. Saya naik B karena saya resonate sama brand ini. Jadi ada waktunya saya pakai brand yang memang saya lebih suka gitu. Walaupun harganya sama gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin targeting dan positioning yang bisa berkembang dari lebih dari sekedar feature logis ke sesuatu yang lebih granular seperti emosional dan psikografis itu tadi ya, maka brand pun juga dituntut untuk bisa punya pembeda lebih dari sekedar feature gitu ya. Dan di sini brand karakter dan personality mulai dibutuhin supaya di tengah persaingan yang makin cluttered ini, feature yang udah mirip-mirip gitu ya, brand masih bisa bangun rasa yang berbeda gitu ya. Opportunity ini yang akhirnya dianggap sebagai opportunity untuk melihat brand lebih dari sekedar bagus atau jelek, benar atau salah, tapi bukan cuma sekedar logis doang gitu, tapi sesuatu yang
lebih bisa ngebangkitin rasa gitu. Oh kalau brand ini rasanya ini. Sama kayak orang pilih rumah gitu ya, pilih kerjaan atau pilih pasangan, nggak bisa lepas dari rasa gitu ya. Rumah ini bukan cuma soal fasilitas gitu ya, semua aspek teknis gitu, tapi juga rasa gitu. Makanya orang kalau cari rumah bisa dalam satu titik kayak, oh semuanya udah oke nih, speknya oke, tapi saya ada yang kurang serak gitu. Jadi ada rasa gitu kan. Pekerjaan juga sama gitu, kayak kita milih kerjaan, milih kantor gitu ya. Bukan cuma sekedar posisi, bukan cuma sekedar gaji, tunjangan gitu ya, tapi kesejalanan kita sama culture dan value perusahaannya gitu. Maka dari itu nggak sedikit juga orang yang memilih keluar dari kantor idaman banyak orang ke kantor yang lebih kecil. Yang semua orang bilang kayak, lu ngapain gila, lu itu kantor keren banget, kenapa lu keluar gitu kan. Gaji bagus, posisi oke gitu ya. Tapi itu tadi ada rasa yang tidak sejalan yang akhirnya kita memilih untuk nggak deh gitu ya. Pasangan juga sama gitu, bukan cuma soal fisik, harta atau kesabaran, tapi banyak rasa juga bermain gitu ya. Dan justru menariknya ketika rasa udah bermain, otak logis pun angkat tangan gitu ya. Dan disinilah kebutuhan untuk bangun brand, karakter, dan personality itu jadi makin wajib. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai itu brand archetype gitu ya. Nah, benefitnya pakai archetype itu apa sih gitu ya? Jadi intinya gini, brand archetype itu adalah personality set yang udah diformulasikan berdasarkan yang paling sering tuh apa sih gitu ya. Nah, benefitnya yang pertama adalah kita bisa menghindari persona yang non human gitu ya. Jadi jebakan ketika kita mulai ngeramu nih personality brand kita nih apa sih gitu ya. Biasanya kita milih sesuatu yang yang baik-baik aja gitu ya. Kalau kita milih pasangan misalnya, kita maunya pasangan kita apa? Oh, tampangnya menarik, badan proporsional, lucu, baik, sabar, pengertian, penolong, mudah bergaul, komunikasinya juga jelas, nyambung dan sebagainya. Masalahnya ada apa enggak gitu kan. Kalaupun ada, mereka mau enggak sama kita. Milih brand personality juga semua biasanya gitu ya. Kita naruh semua yang bagus gitu. Wah, transparan, reliable, smart, outgoing, bertanggung jawab, detail, fun, inovatif dan lain sebagainya. Masalahnya ada apa enggak gitu kan. Jangan-jangan akhirnya brandnya jadi kayak robot gitu ya. Terlalu sempurna, walaupun boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau orang nggak bisa relate, akhirnya jadi nggak otentik. Dan ketika nggak otentik, orang nggak bisa bayangin dan akhirnya orang nggak bisa bangun hubungan yang baik dengan itu gitu ya. Dan pada akhirnya personality juga jadi susah dicerna, diterima sama otak kita ya. Coba deh lihat brand-brand besar ya. Bahkan brand besar pun punya kelemahan. Kayak Apple gitu ya. Apple itu masih ada kesan arogannya. Harley Davidson juga ada arogan dan rebellious-nya gitu ya. Nike ada stubborn-nya. Itu kan seolah negatif gitu. Tapi justru itu yang bikin ini jadi otentik dan bisa di-relate. Oh, saya bisa bayangin. Nah, archetype ini kan sebenarnya personality set yang paling sering diketemuin sehingga buat kita juga lebih gampang nge-relate-nya, bisa lebih otentik dan oh kita bisa bayangin. Nah, yang kedua adalah ini bisa jadi referensi. Archetype ini bisa jadi referensi untuk lihat brand yang udah ada. Kita bisa lihat, oh si brand itu tuh archetype-nya apa sih gitu ya. Ketika pakai archetype itu sehingga jadi gimana. Termasuk kompetitor kita bisa mapping bedanya apa sehingga kita tahu bedanya di mana, samanya di mana, intersectionnya di mana gitu ya. Dan ketika pakai archetype kita juga bisa lihat plus dan minusnya brand orang lain gitu ya. Nah, cara lain selain archetype itu apa? Archetype ini kan nama ya. Tipenya macam-macam nanti bisa di googling gitu ya. Tapi sebenarnya archetype itu kan cuma personality set gitu ya. Dan kalau kita ngomongin personality set itu ada metode lain selain archetype. Ada yang namanya MBTI, ada yang namanya DISC gitu ya. DISC itu dominan, influence, steady sama comply gitu ya. Nah itu tadi gitu ya. Jadi MBTI Myers-Briggs model ya. Jadi ini juga sama gitu ya. Orangnya mau gimana gitu ya. Nah, tapi esensinya dari archetype ini adalah personality set supaya supaya kita bisa menentukan kalau brand kita punya personality-nya kayak apa sehingga ketika kita masukin ke sana ini bukan cuma kumpulan personality bagus yang bikin brandnya jadi aneh gitu. Tapi ini udah set yang ketika digabungin ini ada kok contohnya di luar sehingga orang gampang relate. Intinya itu gitu ya. Nah, gimana cara pakainya? Yang pertama adalah kita harus start dari maunya brandnya kayak apa. Cek relevansinya. Kenapa kita berpikir brand kita harus punya personality itu? Apa relevansinya sama target, sama produk yang mau di-offer? Gimana ini align juga sama company vision, mission, purpose, culture, and values gitu ya. Terus kita bisa bikin metrik relevan apa nggak relevan sih sebenarnya si personality ini. Conflicting atau enggak? Misalnya contoh ya, kalau supporting versus relevan gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang brand-brand alat surfing gitu ya, ngomongin adventurous, adrenaline junkies itu relevan banget gitu ya. Atau ngomongin MPV itu mobil otomotif ya, MPV mobil-mobil MPV gitu ya. Kalau kita mau masukin personality family oriented itu kan udah supporting dan relevan gitu ya. Tapi ada lagi nanti yang
udah nggak relevan, nggak conflicting juga. Nah, jadi si archetype ini apapun yang kita pakai itu bisa ngebantu kita untuk ngelihat ini cocok apa enggak, ini relevan enggak, ini supporting apa enggak gitu ya. Terus habis itu kita bisa ngelihat startnya itu jangan dari sekedar oh ini tipenya Sage misalnya, oh ini tipenya Everyman, oh ini tipenya apa dan lain sebagainya. Atau ini INTP atau SFJ gitu, atau dominan atau influence atau steady atau apapun itu ya. Tapi kita lihat sosoknya dulu. Sosok personality ini tuh kayak apa sih supaya kita bisa bayangin. Biasanya ada nih, oh selebriti yang atau tokoh-tokoh yang sesuai dengan personality ini tuh siapa sih? Oh misalnya si Barack Obama gitu atau si Jokowi atau siapapun itu ya. Supaya kita bisa bayangin dan dari situ kita bisa lihat kalau brand ini dia orang kayak apa. Coba start dan jangan dimodifikasi dulu gitu ya. Pakai set yang udah jadi untuk menghindari jebakan terlalu sempurna tadi ya. Nah kalau emang benar-benar mau ditweak dikit-dikit, maksimal 2 komponen aja yang ditweak gitu ya. Ketika ada satu yang mau ditambahin, harus ada juga yang di drop gitu ya. Coba lihat kekurangannya, jangan cuma fokus sama kelebihan nanti jadi robot gitu ya. Karena harus ada kekurangannya juga kayak tadi ya. Apple pun punya kekurangan, Harley juga ada kekurangan gitu ya. Tapi jangan fatal gitu. Setelah itu baru mulai dimanifestasikan abstraksinya ke real life gitu ya. Implementasinya gimana nih gitu ya. Gimana kelihatannya nanti kalau ini udah jadi, udah diimplementasi. Baru abis itu kita bisa mulai pelan-pelan mengimplementasikan dan nanti sambil jalan kita evaluasi. Oh, ini harus ditweaknya di mana. Jadi kurang lebih itu. Supaya brand kita juga punya karakter, punya rasa dan akhirnya orang bisa lebih relate, lebih gampang lagi dan lebih baik gitu ya. Oke, seperti biasa ada pertanyaan sebagai berikut. Pemenang untuk episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.